Senang sekali kita berjumpa lagi dalam Sapa Senja. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, terpelihara di dalam kasih, anugerah, dan kemurahan Tuhan. Sore hari ini kita akan belajar firman Tuhan lagi. Hari ini kita akan belajar berhasil bersama Tuhan. Pertama-tama kita akan buka terlebih dahulu di dalam Lukas pasal 5 ayat 4 sampai 6. Lukas pasal 5 ayat 4 sampai 6. Firman Tuhan katakan, setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Dari ayat yang kita baca hari ini ada kejadian Simon Petrus, seorang nelayan yang sudah bertahun-tahun menjadi nelayan. Dia sudah semalam-malaman mencari ikan dan gagal. Dia tidak mendapatkan seekor ikan pun. Tapi ketika akhirnya dia berjumpa dengan Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus memerintahkan tebarkan jalamu, dan ketika Simon Petrus taat, dia melakukan seperti yang Tuhan perintahkan, dia mendapatkan sejumlah besar ikan. Dan kejadian ini bukan hanya sekali, ada 2 kali kejadian berikutnya. Kalau kita baca di dalam Yohanes pasal 21 ayat 2 sampai 6, Yohanes pasal 21 ayat 2 sampai 6. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh. Lalu mereka menebarkan jalannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Nah, kalau kejadian yang ini yang kita baca, ini setelah kematian Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus bangkit kembali. Jadi Simon Petrus dengan teman-temannya, mereka kembali lagi ke pekerjaan yang lama mereka untuk menangkap ikan. Dan sekali lagi mereka gagal. Semalam-malaman mereka tidak mendapatkan 1 ekor ikan pun. Dan ketika Tuhan Yesus memerintahkan untuk sekali lagi tebarkan jalannya, dan ketika mereka taat, mereka memperoleh ikan yang sangat banyak. Di sini kita bisa belajar, Simon Petrus itu punya pengalaman yang luar biasa menjadi nelayan. Dia bukan baru kemarin sore jadi nelayan, tapi sudah berpuluh-puluh tahun dia menjadi nelayan. Jadi pengalamannya sudah banyak sebagai nelayan. Kemudian dia juga punya pengetahuan sebagai nelayan. Dia tahu kapan harus berangkat mencari ikan, bagaimana kalau angin besar, ada badai, apa yang harus dilakukan, bagaimana kalau tidak ada angin. Dia sudah tahu apa yang harus dilakukan untuk menangkap ikan. Tapi ternyata pengetahuan dan pengalaman Simon Petrus yang banyak itu tidak membawa hasil. Dia gagal ketika tidak bersama-sama dengan Tuhan. Tapi ketika Tuhan perintahkan dan dia taat, baru dia berhasil mendapat sangat banyak berkat. Kita akan membandingkan dengan apa yang terjadi dengan Yusuf. Kita akan buka di dalam Kejadian pasal 39 ayat 3 sampai 4. Kejadian pasal 39 ayat 3 sampai 4. Firman Tuhan katakan,
Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya. Ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkan pada kekuasaan Yusuf. Sekali lagi ayat 4 dikatakan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakan oleh Yusuf. Berbeda dengan Yusuf, ketika di rumah Potifar, dia harus mengurus rumah tangga Potifar. Dia tidak punya pengetahuan itu. Karena kalau kita baca dari firman Tuhan, kita tahu bahwa Yusuf ini anak kesayangan papanya. Yusuf tidak pernah disuruh kerja. Ketika saudara-saudaranya yang lain harus mengembalakan kambing domba, Yusuf tidak. Papanya suruh Yusuf, cari saudara-saudaramu, lihat apakah baik keadaan mereka. Bagaimana, apakah baik keadaan kambing domba. Tapi Yusuf ini tidak pernah mengembalakan kambing domba. Jadi Yusuf tidak punya pengetahuan untuk urus rumah tangga. Dan dia tidak punya pengalaman. Karena dia masih sangat muda, dia tidak tahu bagaimana harus mengurus rumah. Tapi lihat, karena Tuhan beserta dengan Yusuf, Tuhan yang membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakan oleh Yusuf. Kita lihat juga masih di pasal 39 ayat 21 sampai 23. Firman Tuhan katakan, "Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu, kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil." Sekali lagi terbukti, ketika Yusuf dimasukkan ke penjara, Yusuf tidak punya pengalaman masuk ke dalam penjara. Yusuf tidak punya pengetahuan bagaimana mengurus tahanan-tahanan di penjara. Tapi karena Tuhan beserta dengan Yusuf, Tuhan yang membuat apa saja yang dikerjakan oleh Yusuf berhasil. Jadi kita lihat, ketika bersama dengan Tuhan, sekalipun Yusuf tidak punya pengetahuan, tidak punya pengalaman, Yusuf bisa berhasil. Karena itu sore hari ini kita mau sama-sama belajar. Jangan mengandalkan pengetahuan dan pengalaman kita. Kita bisa bilang, saya sekolah lulusan apa, gelar saya apa, sangat banyak gelar saya. Jangan andalkan itu. Kita bisa bilang, misalnya saya pedagang, saya sudah puluhan tahun berdagang, saya udah tahu bagaimana supaya nggak rugi, bagaimana saya harus melakukan. Tapi jangan mengandalkan pengalaman itu. Karena hari-hari ini, terutama di masa-masa pandemi ini, terbukti banyak orang yang sudah punya pengetahuan dan pengalaman bertahun-tahun, misalnya berdagang. Tapi di masa-masa pandemi ini, banyak yang gagal, banyak yang tidak berhasil, banyak yang mengalami kebangkrutan. Karena itu kita mau belajar. Mari kita mau melibatkan Tuhan. Selalu melibatkan Tuhan dalam apa saja yang kita kerjakan. Minta Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mungkin kalau menurut orang dunia, mustahil di masa-masa susah seperti ini kita bisa dapat pekerjaan. Mustahil di masa-masa susah seperti sekarang ini kita bisa mendapat pelanggan baru, dapat order. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mari kita mau belajar mengandalkan Tuhan. Yeremia 17 ayat 7 katakan, "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan." Mari, jangan andalkan pengetahuan, pengalaman kita, kebisaan kita, tapi kita mau mengandalkan Tuhan.
Yohanes 15 ayat 5 katakan, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dengan rendah hati kita mau akui di hadapan Tuhan bahwa di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Percayalah, Tuhan berfirman bahwa apa saja yang kita perbuat, Tuhan akan membuatnya berhasil. Amin untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.